imam sing salah, kita ingatkan pakai subhanallah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan maka pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan gini, Pak. Tapi gini. Nah, gini. Tepuk tangannya begini. Nah, itu cara perempuan mengingatkan imam ketika imam salah. Pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya enggak begini. Tapi begini. Nah, tepuk tangannya begini. Paham nggih? Nah, itu perempuan. Lah kenapa kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Inilah hebatnya syariat Islam. Kenapa kalau laki-laki mengingatkan imam pakai subhanallah, sedangkan kalau perempuan pakai tepuk tangan? Paham nggih? Soalnya suara perempuan, ini suara perempuan itu sangat-sangat dihargai di dalam syariat Islam. Jangan sampai suara perempuan terdengar oleh kaum laki-laki. Jangan sampai suara perempuan itu terdengar oleh kaum laki-laki. Akan mengertikan ilmu agama kepada orang tersebut. Dan alhamdulillah dengan adanya Majelis Ta'lim Al-Kausar yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad ini, kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang ngerti ilmu syariat sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ini harus selalu mikir, untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah di dunia ini? Maka Allah telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, umur di dunia ini enggak panjang, Pak. Paling kata Rasulullah, umur umatku itu sing banyak 63 tahun. Jadi nek 63 tahun lebih itu bonus dari Allah. Sudah waktunya mikir bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus Sudah waktunya mikir bagaimana cara menjalankan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sahkah sholat yang kita kerjakan? Sudah sahkah wudhu yang kita kerjakan? Apakah wudhu sholat yang kita kerjakan sudah sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya apa belum? Soalnya kata Imam Ibnu Ruslan, nenggone Sofwatu Zubat, Pak. Imam Ibnu Ruslan ini, bukan kata saya, Pak. Katanya Imam Ibnu Ruslan, salah satu ulama pendekar madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam sebuah nadham Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sapa wonge sing amal ibadah gak disertai dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak karo Allah. Iki ora bukan kata saya loh, Pak. Woi, ustadz kejam iki. Ora. Ini bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan. Orang yang ibadah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan aturan fikih yang ada, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terose Imam Ibnu Ruslan yang ada di dalam kitab Sofwatu Zubat. Nah, beliau Imam Ibnu Ruslan ini termasuk salah satu ulama pendekar madhab Imam Syafi'i. Maka mau tidak mau kita ya kudu percaya ning gone Imam Ibnu Ruslan. Soalnya sing paham Al-Quran dan hadis itu namung ulama, Pak.
Kalau nggak ulama tidak akan bisa ngerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ketika ulama mengatakan demikian, pasti mereka ijtihad, istimbat, mengambil apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu malam ini Pak, insya Allah akan saya jelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini kan sangat penting sekali, hal-hal sing batalno sholat. Di dalam fikih, khususnya adalah fikih at-tadhib yang disarai oleh salah satu ulama, Hisham Al-Kamil Al-Hamid, yang diberi nama Al-Imta. Jadi Al-Imta syarahnya kitab tadhib. Kitab tadhib itu kitab sing paling rendah di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau madhab kan ono akeh Pak. Ono madhab Imam Abu Hanifah, ono madhab Imam Malik, ada imam ini ono wong sholat, kemudian dia bicara dengan sengaja, maka sholatnya batal. Paham ya? Nah, termasuk kategori bicara, ini adalah mengeluarkan dua huruf, itu sudah dikatakan bicara. Kalau di dalam masalah sholat, misalkan kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita mengatakan maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Paham ya? Makanya ketika kita mengingatkan imam Pak, caranya ingatkan imam bagaimana? Ini ono imam sing salah, kita ingatkan pakai subhanallah. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan maka pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan gini Pak, tapi gini. Nah gini, tepuk tangannya begini. Nah itu cara perempuan mengingatkan imam ketika imam salah. Pakai tepuk tangan. Tepuk tangannya nggak begini, tapi begini. Nah tepuk tangannya begini. Paham gak? Nah itu perempuan. Lah kenapa kok dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Inilah hebatnya syariat Islam. Kenapa kalau laki-laki mengingatkan imam pakai subhanallah, sedangkan kalau perempuan pakai tepuk tangan? Paham gak? Nah, soalnya suara perempuan, ini suara perempuan itu sangat-sangat dihargai di dalam syariat Islam. Jangan sampai suara perempuan terdengar oleh kaum laki-laki. Jangan sampai suara perempuan itu terdengar oleh kaum laki-laki. Makanya ada salah satu imam madhab, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah, itu sautul mar'ah aurah. Suaranya orang perempuan termasuk aurat. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kita nggak boleh menyalahkan. Karena Imam Abu Hanifah, beliau punya argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lah tepuk tangannya pun tidak seperti kita tepuk tangan biasa, enggak. Diatur dalam syariat. Bagaimana? Ingatan lagi. Enggak begini. Nah, kenapa kok harus begini? Kok bukan begini? Di dalam madhab Imam Syafi'i, ada sebagian ulama madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan tepuk tangan sing pakai telapak tangan bagian dalam diadu dengan telapak bagian dalam itu adalah min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Maka sehingga ada ulama mengatakan tepuk tangan sing model begini ada yang mengharamkan. Makanya perempuan ketika mengingatkan tepuk tangannya begini, tidak begini. Paham ya? Nah, ini apa itu ulama-ulama yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i. Lah kembali lagi, ketika kita sholat kemudian berbicara, maka sholatnya batal. Termasuk ketika kita mengingatkan imam pakai subhanallah, ini bisa membatalkan sholat. Okay, harus hati-hati jenengan. Kalau mengingatkan imam salah ketika kita mengucapkan subhanallah.
Ketika kita mengingatkan imam, misalnya imam setelah membaca surat dia nggak rukuk langsung sujud. Nah ini kan harus diingatkan imam. Imam kok salah? Imam salah harus diingatkan, Pak. Kalau imam salah itu nggak boleh diikuti. Kona mau melu, habis baca surat sujud makmumnya melu. Iki makmum sing salah. Salah apa? Imam kalau salah tidak boleh diikuti, walaupun itu imam. Pemimpin yang salah jangan diikuti, paham ya? Nah, pemimpin yang wajib diikuti itu pemimpin yang benar, pemimpin yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pemimpin menjadi imam sholat, kalau salah makmum nggak boleh mengikuti. Misalnya contohnya, habis mau surat minal jinnati wan nas Allahu akbar langsung sujud, padahal aslinya kan ruko. Imamnya ngantuk, mau lali, mau mikir utang ini. Mau lali, mau ngantuk, mau mikir utang. Mari mau surat langsung sujud, salah kan? Salah. Nah imam salah jangan diikuti, jangan diikuti. Seumpama ono imam salah, mari mau surat dia langsung sujud, kok makmum mengikuti, sholatnya batal makmum. Imam nggak batal, soalnya dia lupa. Makmum kok tahu kalau itu adalah salah, kok tetap diikuti, maka makmumnya batal sholatnya. Makanya ketika kita sholat berjamaah, harus ngerti aturannya sholat jadi imam, be sholat jadi makmum. Sholat jadi imam, be sholat jadi makmum. Nah ketika kita mengingatkan imam, itu kan moto subhanallah. Nah dalam membaca subhanallah itu bisa menjadikan sholat kita batal. Kalau membaca subhanallah niatnya hanya mengingatkan imam. Kalau imam salah, kita baca subhanallah, niatnya kita membaca subhanallah hanya diniati mengingatkan imam, sholatnya batal. Sholatnya batal. Nah terus sing bener piye? Ketika kita membaca subhanallah diniati zikir dan mengingatkan imam. Paham ya? Jadi kalau kita baca subhanallah itu kudu diniati zikir sama mengingatkan imam. Atau kita niati zikir saja, maka tidak batal kalau diniati zikir saja. Dan kalau diniati mengingatkan imam saja, sholatnya batal. Nah ini hukum-hukum seperti ini harus kita ketahui. Soalnya jarang sekali masyarakat kita yang mengerti tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kayak modeling ini kan jarang sekali. Itu kita ketahui. Ono cara nih ketika kita subhanallah, nggak langsung ngomong subhanallah, niat mengingatkan imam, sholatnya batal. Itu di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah termasuk kategori suara yang bisa membatalkan sholat adalah tanah nuh dehem. Dehem, Pak. Dehem itu bi. Itu jenenge dehem. Paham ya? Itu namanya dehem. Dehem. Ketika ada orang sholat kok dehem, maka dilihat dehemnya, Pak. Dilihat dehemnya. Kalau dia dehem, supaya suaranya bisa keluar, untuk membaca bacaan yang wajib di dalam sholat, maka dimaafkan dehemnya. Apa sing wajib ning gone sholat sing diwaca? Takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, salam. Itu yang wajib kita baca, Pak. Untuk yang lain hukumnya sunnah. Untuk yang lain hukumnya sunnah. Allahu akbar kabira sunnah. Baca surat sunnah. Subhana rabbiyal azimi sunnah. Rabbana lakal hamdu ya sunnah. Kunut itu sunnah. Kalau ada orang sholat kemudian diam, maka dilihat dulu.
Kenapa dia kok dehem? Kenapa dia kok dehem? Kalau dehemnya itu untuk supaya dia bisa membaca bacaan yang wajib, maka dehemnya tidak membatalkan sholat. Contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam. Nah, ini ono riae kadang-kadang tersendat. Suaranya nggak bisa keluar. Kemudian dia gini. Nah, itu kan dehem. Cuma dehemnya supaya suara keluar ketika dia mau membaca sing wajib. Maka dimaafkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macet. Ihdinas siratal mustaqim. Ini dehemnya tidak membatalkan sholat. Dimaafkan. Beda halnya kalau dehemnya hanya untuk membaca bacaan sing sunnah, maka tidak dimaafkan. Contoh, misalkan kita membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Macet. Sholatnya batal. Paham gak? Sholatnya batal. Makanya jenengan sudah di imam atau sholat harus hati-hati. Nek APDM dipikirin dhisik. Iki sing tak waca wajib apa sunnah. Nek sing diwaca wajib maka dehemnya dimaafkan. Kalau yang dibaca sunnah maka dehemnya tidak dimaafkan. Itu dehem, Pak. Soalnya dehem bisa dicegah. Dehem itu bisa dicegah. Beda halnya dengan bersin, batuk, maka nggak batal sholatnya. Soalnya bersin, batuk itu nggak bisa ditahan. Kalau orang mau bersin itu kan nggak bisa ditahan, Pak. Kalau ditahan tambah nggak karu-karuan, malah keluarnya bagaimana kalau ditahan? Kan gitu malah. Tambah nggak enak suara kalau ditahan, kalau bersin. Nah, malah wahin ngumpet tambah nggak enak. Kalau bersin maka dimaafkan. Kenapa? Karena nggak bisa ditahan. Itu bersin. Batuk sama, tidak bisa ditahan. Maka dimaafkan ketika kita sholat batuk. Paham ya? Nah, termasuk kategori ucapan yang dilarang ketika kita sholat. Angop, Pak. Ngerti angop? Wah, biasa aja. Sholat subuh biasa. Atau sholat duhur. Bayangkan tuh katanya. Wah, batal sholatnya, Pak. Sholatnya, Pak, batal. Menguap. Wah, sholatnya, Pak, batal. Paham gak? Nah, ditutupi yang penting nggak keluar suara. Nek sampai keluar suara, padha wae lah. Masa ditutupi gak ditutupi yo batal sholatnya. Nek menguap. Paham gak? Nah. Di dalam kitab Bujairimi sarahnya kitab Iqna. Kitab Bujairimi sarahnya kitab Iqna itu bahkan beliau mengatakan demikian. Bermain membunyikan jari tangan itu batal sholatnya. Karena ini termasuk bagian dari suara. Jari tangan sholat. Paham gak? Batal sholat. Kenapa? Kata beliau sengarang Bujairimi sarahnya kitab Iqna ini termasuk bagian dari suara. Maka jangan sampai kita lakukan. Hati-hatinya. Paham, Pak? Ini kan sholat, apa meneh wae kunut kadang-kadang melaju dijadikan ini. Imamnya berdongo dewe ya. Imamnya berkunut dewe. Tangannya makmum dolanan tangan lagi. Makanya kita harus ngerti hal-hal sing batal sholat. Paham Pak G? Nah, termasuk bagian yang membatalkan sholat lagi, masih suara, meniup ketika kita akan sujud. Biasanya di lantai kan ada debunya, Pak. Ada debunya. Itu usahakan kalau menghilangkan debu jangan ditiup, tapi diusap. Kalau ditiup, itu termasuk mengeluarkan suara. Maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Apa, Pak? Sama, Pak. Kalau bermain sama. Paham ya?
Ngomong meneh begini, dolanan. Ngomong meneh mek ngerkuk geger barang. Sama salate batal lek ngerkuk geger barang ini, Pak. Iku salat apa dolanan? Oh, cekrang oh, ini masalah. Salahnya masalah. Paham ya, Pak? Lah, apa nih? Nah, kalau begini Pak ya, lah itu kalau jangan disisihkan, cukup diambil gini toh Pak. Nah, sampai, walah, lah makanya itu harus dihindari Pak, harus dihindari. Paham ya? Nah, makanya apa itu ketika ada ludah yang mau keluar, kemudian ada sisi yang mau keluar, itu kan ono cara nih Pak. Cukup ambil sapu tangan, diludahkan itu sapu. Paham ya? Untuk bu. Oh, iki ngerusak masjid ya. Rusak masjid. Paham ya? Niki pertama sing batalno salat yaitu berbicara atau mengeluarkan suara. Walaupun toh suara itu tidak difahami oleh orang. Walaupun suara itu nggak difahami oleh orang, tapi kalau kita keluarkan maka sholatnya menjadi batal. Lah termasuk ngeten Pak. Ini yang penting meneh. Ini masalah suara. Pas ono tamu biasa, kita kan sholat. Sholat ya, kita sholat zuhur. Allahu Akbar. Ono tamu. Assalamualaikum. Nah, kemudian di dalam kok kita keraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dikeraskan. Niate supaya tamu dengar kalau kita sholat, batal sholat. Paham Pak? Oh, sholatnya batal. Makanya hati-hati. Nah, orang tamu assalamualaikum pas kita sedang sholat, maka biarkan saja. Nek penting pasti nunggu Pak. Nek gak penting dia biarkan pergi. Nek penting mesti nunggu. Pemenang pindah ke utang mesti nunggu. Pindah ke utang mesti nunggu. Makanya nggak usah kita kasih kode. Nek ke utang mesti dinteni Pak. Nah, makanya ketika kita sudah selesai sholat, baru kita temui tamu tersebut. Nggak usah mengeraskan bacaan sholat ketika ada tamu. Nek niat mengeraskan bacaan sholat supaya tamu dengar, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Paham Pak? Hati-hati nek sholat. Apanya Pak? Kan jawab takbir. Kenapa? Kan juga menghargai tamu Pak. Tamu kan harus juga. Iya, tapi kita bertamu kepada Allah sama. Soalnya kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ahaq. Allah lebih berhak. Allah lebih berhak. Ngoten nggih? Nah, Sing kedua, iki enten hadisnya Pak. Semuanya ada hadisnya. Hadisnya ngeten Pak. Jadi inna hadis shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini tidak patut kalau ada perkataan manusia. Memang dulu Pak, di awal-awal Islam ya, di awal-awal Islam, salat itu boleh bicara. Di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rasulullah bersama kaum muslimin itu salat boleh bicara. Koyok tawaf. Tawaf mbak salat kan hampir sama syaratnya. Harus suci. Harus suci. Bajunya juga harus suci. Nah, kalau tawaf itu boleh bicara. Nah, sholat dulu sama, boleh bicara. Allahu Akbar. Mari ini kita jalan-jalan ya. Sahabat dulu begitu. Paham nggih? Allahu Akbar. Sahabat, mari ini kita jalan-jalan ke pasar. Itu dulu, Pak. Dulu di awal-awal Islam. Kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat wa qumu lillahi qanitin. Dan sholatlah menghadap kepada Allah dalam keadaan diam. Sholat kok ngomong, maka dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama madhab mereka mengatakan kalau ada orang yang sholat kemudian dia bicara maka sholatnya batal. Bahkan diijtihadi oleh ulama yang ada di dalam madhab Imam Syafi'i termasuk tadi Tanah Nuh yaitu Deheb
kemudian mengeraskan suara ketika ada tamu, itu juga membatalkan sholat. Kalau niatnya supaya tamunya ngerti dia dalam keadaan sholat. Paham ya? Nah, apakah sholat itu boleh kita batalkan apa tidak, Pak? Paham ya? Misalnya ono tamu, sholatnya tidak batal no wis. Engko wae sholat nek mari nemuni boleh apa tidak? Boleh apa? Apa tidak? Kalau kita dipanggil oleh orang tua kita, misalnya kita sholat dipanggil oleh ibu kita, oleh ayah kita, bolehkah kita batalkan sholatnya? Maka dilihat dulu sholatnya, Pak. Kalau sholatnya wajib, nggak boleh dibatalkan, haram hukumnya. Kalau kita sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dipanggil oleh ibu kita, dipanggil oleh ayah kita, walaupun ayah kita rumahnya jauh, datang ke sini, manggil kita, pas waktu kita sholat duhur, dibatalkan, sholatnya haram dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah, maka ulama berbeda pendapat. Misalnya kita sholat duha, Allahu Akbar, ibu kita manggil, cung, tukokno roti, tukokno roti. Nah, maka boleh nggak dibatalkan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena itu dipanggil oleh ibu kita. Itu sholat sunnah ya Pak. Nek sholat wajib tidak boleh. Soalnya ada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ceritanya Wali Jurej. Pernah ngerti ceritanya Wali Jurej? Ada wali jenenge Wali Jurej Pak. Ahli ibadah. Dia punya surau, tempat musola khusus digunakan untuk sholat juret. Pas waktu itu juret sholat sunnah. Dipanggil oleh ibunya, juret, juret, juret. Juret tidak mau menjawab panggilan ibunya. Soalnya dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ibunya marah. Ibunya marah. Juret ini dipanggil, dia kok tidak mau jawab. Maka ibunya ndonga ning Gusti Allah, ya Allah, jangan engkau matikan juret sebelum engkau menfitnah juret. Sebelum meninggal. Ternyata benar. Juret sebelum meninggal dia dapat fitnah kalau dia adalah difitnah menghamili seseorang. Nah, dari hadis ini maka ulama berijtihad, kalau sholatnya sunnah maka boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Tapi kalau sholatnya wajib, tidak boleh dibatalkan. Paham ya? Sholatnya wajib nggak boleh dibatalkan. Soalnya itu wajib itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh dibatalkan. Sing pertama, sing batalno sholat. Sing kedua, suwe iki Pak, sampai jam 10 iki. Oke, biasanya sampai jam pinten Pak. Malah jam 11 gitu. Saya jam pinten biasanya. Oh, dituntaskan katanya Pak Kiai, disuruh nuntaskan. Terus kan kok ya saiki wis jam 20 luwih 12. Kurang sak jam setengah berarti. Sing nomor loro, ketika kita sholat, melakukan pekerjaan yang banyak, melakukan gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang banyak, kalau di dalam aturan fikih, itu tidak boleh melebihi 3 gerakan berkali-kali. 3 gerakan berkali-kali. Berturut-turut. Nah, 3 gerakan berturut-turut tidak boleh. Contoh misalkan kepala kita gatel Pak. Gatel kan digaruk. Soalnya itu nikmat sing luar biasa. Apa nikmat ning dunia ini? Nek gatel digaruk. Nikmati pun. Nikmat sing paling luar biasa. Iku nek gatel digaruk. Pas kita sholat Pak. Kemudian kepala kita gatel. Kepala kita gatel. Mau ndak mau, gatel itu kalau digaruk, kalau nggak digaruk, wah rasanya ndak enak. Maka ketika garuk, jangan sampai melakukan 3 gerakan berturut-turut. Kalau 3 gerakan berturut-turut, sholatnya batal. Contoh misalnya, pas gatel Pak. Gatel kan, itu, sholat kan sendakep Pak. Sholat kan sendakep. Nek madhab Imam Syafi'i itu sendakep Pak. Nek madhab Imam Malik diluruskan. Dilurus, madhab Imam Malik itu enggak sendakep Pak. Nah, ini jenengan seumpama lihat orang sholat, kok enggak sendakep, berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Malik radhiyallahu. Imam Malik itu sholatnya begini, Allahu Akbar, enggak sendakep Pak. Paham nggih? Salah apa bener? Bener Pak.
Sing salah sapa? Sing ora salat. Sing salah sing ora salat. Ono jenenge Kiai Ustadz Ihya Ulumuddin Pujon. Beliau mengarang satu buah buku kecil judulnya Kaifa Nusolli. Bagaimana cara kita sholat. Itu semuanya isinya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling regane mengukur 5.000, tapi manfaatnya luar biasa. Beliau di situ menjelaskan tentang meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Nek madhabi Imam Syafi'i ada hadis dari Rasulullah itu adalah di atas pusar di bawah dada. Di atas pusar di bawah dada. Itu madhabi Imam Syafi'i. Nek madhabi Imam Malik, Allahu Akbar, tangan diluruskan. Tangan diluruskan. Nek madhabi Imam Abu Hanifah begini, Pak. Jadi ras sendak pengen nggone weteng. Menutupi wetenge sing rontok gede ditutupi. Nah, itu madhabi Imam Abu Hanifah. Paham nggih? Nah, niku perbedaan meletakkan tangan ketika setelah takbiratul ihram. Cuma ini adalah sunnah. Jadi walaupun nggak sendakep, itu sholatnya sah-sah saja, Pak. Sah-sah saja. Ini jenengan nek ngerti ono wong sholat kadang-kadang setelah takbiratul ihram apa itu tangannya diluruskan, itu berarti ala ra'yi Imam Malik, sesuai dengan pendapatnya Imam Malik. Paham nggih? Maka aja disalahkan, sholat kok ora sendakep. Sing salah iku sapa? Sing ora salat. Lah iku sing diajak salat iku sing salah iku sing ora salat. Lah itu perlu diajak salat. Lah nek wis salat walaupun gak sendakep ya njarno. Mas yo kunut itu sunnah hukumnya, Pak. Kunut itu sunnah. Mulai dari zaman dulu, madhab Imam Syafi'i sunnah. Madhab Imam Abu Hanifah tambah nggak boleh kunut itu. Tambah nggak boleh kunut itu, madhab Imam Abu Hanifah. Beliau hanya membolehkan kunut setelah tanggal 16 Ramadan ketika menjalankan witir. Itu Imam Abu Hanifah. Paham nggih? Makanya nek ana wong salat subuh kok ora kunut, jarno wae, Pak. Jarno. Iku sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Orang kok Muhammadiyah BNU, Pak. Wah, itu terlalu dini. Mulai sejak dulu sudah ada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik sama, tidak mensunahkan kunut. Bukan kok, wah ini gak kunut Muhammadiyah, nek kunut NU ndak, Pak. Mulai dari dulu sudah ada perbedaan pendapat ini. Lah nek saiki ngarani kok Muhammadiyah gak kunut, nek NU kunut, lak digawe-gawe tok. Aslinya sudah dari dulu sudah ada. Podo beneri, sing salah sing ora salat subuh. Lah iku. Sing salah sing ora salat subuh. Nah, misalnya kepala kita gatel, Pak. Caranya begini. Nah, caranya ini. Nah, gini ya, digaruk. Telapak tangan jangan sampai ikut bergerak. Nah, ini jari satu tidak apa-apa bergerak, Pak. Kalau jari satu yang bergerak, walaupun bergerak 1000 kali tidak masalah. Yang penting gateli durung mari. Yang penting gateli durung mari, Pak. Paham nggih? Nah, ini tidak apa-apa. Nek jari satu loh, Kak. Jari satu. Yang penting gateli durung mari. Nah, caranya kalau telapak tangan jangan sampai digerakkan. Nek telapak tangan digerakkan 3 kali berturut-turut sholatnya batal. Paham nggih? Nah, kenapa satu jari ketika digerakkan berkali-kali kok nggak batal? Kalau di dalam kitab fikih namanya adalah harokah khafifah, gerakan sing ringan dimaafkan. Gerakan sing ringan dimaafkan. Itu seperti harokatus syafatain, seperti gerakan 2 bibir. Nah, itu 2 bibir bergerak, kelopak mata berkedip. Itu kan gerakan sing ringan, maka dimaafkan. Ono ta wong salat ngene tok. Kan rano ya, pasti berkedip. Cara berkedip itu berarti matanya masalah. Nah, makanya ini gerakan sing ringan, maka dimaafkan di dalam fikih dimaafkan. Paham ya? Lah koyok biasanya pemuda, Pak. Nah, termasuk kategori gerakan yang ringan dan dimaafkan. Wong-wong sing seh nom. Jadi nek salat subuh, nah dakare ngadeg gerak-gerak. Lah itu dimaafkan, Pak. Alat kelamin ini loh, Pak. Nah, itu alat kelamin ini gerak-gerak. Nek waktu sholat subuh, biasanya kan ngadeg, Pak. Nah, gerak-gerak, itu dimaafkan. Kenapa? Itu termasuk minal harokat al-khafifah. Termasuk gerakan sing ringan. Kan gitu. Tapi nek gerakan apa itu sampai menggerakkan telapak tangan, lah ini, gini. Ini mang batal. Ini batal. Paham gitu? Lah terus bagaimana caranya kita misalkan di soft depan kosong,
Kita kan di belakang harus ngisi Pak ya. Caranya jalannya diatur. Jangan sampai loncat-loncat. Nah, misalkan ini soft depan gitu. Nah, kita kan berada di belakang. Nah, kita ketika ini kosong, sunnahnya sing belakang maju. Sing belakang maju, Pak. Ojo meneng jarno kosong ayo wis. Ojo, Pak. Ini aturan dalam sholat jamaah, softnya lurus, softnya rapat. Soalnya apa? Sawu sufu fakum fa inna tasfiyatas sufuh min tamamis shalah, kata Rasul. Softnya lurus, rapat karena itu termasuk menyempurnakan pahala sholat. Nek softnya gak lurus, softnya gak rapat, dalam sholat jamaah hukumnya makruh. Kalau makruh itu mengurangi pahala sholat berjamaah, mengurangi pahala sholat berjamaah. Maka ketika kita berada di soft yang kedua, sementara di soft yang depan ada satu orang yang keluar, mungkin dia mau ngising, webel wetenge loro, metu Pak, metu, boleh Pak, nek webel temenan yo, apa itu sakit perut, gak bisa ditahan, apa meneh metret, metu Pak. Nek gak metu, wah bahaya tambahan. Paham nggih? Wetenge loro mencret kudu metu harus keluar. Nek sampai gak keluar, tambah repot. Apa itu rambut masjid tambah repot ngepel mari ngono. Ya. Nah caranya bagaimana kalau kita ngisi? Langkahnya, caranya 1, 2 berhenti Pak. Kemudian 1, 2. Nah ketika kita berhenti dihitung 2 Pak. 1, 2. Ini dihitung 2. Kemudian kita jalan lagi 1, 2. Nah, itu caranya begitu. Kalau jalannya begini batal. Nah, ini berarti tanpa ada berhenti 3 kali berturut-turut sholat batal. Paham nggih? Jalan. Atau 1 kali tapi loncat. Batal sholatnya. 1 kali, cuma 1 kali, cuma loncat. Maka sholatnya batal. Loncat itu kayak pocong gitu Pak. Loncat kayak apa? Pocong. Soft depan bolong, kita di belakang. Wah ini kalau 1 kali katanya nggak batal. Tapi kalau loncat batal Pak. Wuss, nyampe di depan, sholatnya batal. 1 kali loncat batal. Oke, ngoten carane kalau kita mau bergerak lebih dari 3, maka ketika setiap dapat 2 harus berhenti dulu. Baru nanti gerak lagi, itu dihitung mulai dari 1 lagi. Nggak dihitung terus 3 tidak. Tapi dihitung dari awal, yaitu 1. Kemudian berikutnya, sing batal no sholat, hadas Pak. Ngentut, batal Pak. Sholat jangan ngentut. Ngentut itu ono loro Pak. Ono sing bahasa Arabe durot, ambek sing bahasa Arabe fusa. Nek durot itu kentut sing ono suarane. Allahu Akbar, pret, batal. Allahu Akbar, bareng langsung pret ya batal Pak. Atau enggak ada suaranya, tapi ambune terus ngerapate enak. Nah, besul kan orang enggak ada suaranya tapi ambune sing suarane akeh ambune. Nah, kalau cuma perutnya bunyi, perutnya kan bunyi. Iya, biasanya kan kruk krucuk luwe gitu Pak. Iki jam piro 8:30 berarti wis luwe. Untuk kruk. Kalau tidak sampai keluar dari jalan belakang, maka tidak membatalkan sholat. Jarno ya Pak, kruk jarno terus. Perutnya bunyi Pak, tapi tidak sampai keluar. Nah, maka sholatnya tidak batal. Ya, cuma kruk tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai kentut. Paham lagi? Nah, yang penting nggak pada kentut. Disingkat lagi. Kemudian berikutnya, sholat kena najis batal. Misalkan kita sholat duhur, Allahu Akbar. Ono burung Pak, telek burung ya. Nah, terus ninggone baju. Telek burung kalau baru keluar itu kan basah Pak. Basah. Kalau kita bisa melepaskan baju dengan cepat dan tidak lebih dari 3 gerakan, sholatnya nggak apa-apa. Paham nggih? Misalnya serban kita, ono telek burung, terus langsung diambil, dilepas, maka sholatnya tidak batal. Itu kalau langsung bisa kita lepas. Ada serban, telek burung, terus langsung kita buang serbannya.
jatuhkan, maka sholatnya nggak batal. Tapi kalau yang kena telek burung itu baju kita, Pak, baju kita ya. Terus iki apa nyopot wae repot, Pak. Apa meneh kancingnya rada sesek saiki. Maka sholatnya batal, Pak. Sholatnya batal. Iku nek teleke basah. Nek teleke basah. Tapi kalau teleknya kering, maka pas kejatuhan telek cecek, Pak. Terus kemudian kok di sini nempel ya, langsung kita gini kan, jatuh, maka nggak batal sholat. Tapi kalau pas terus nempel, gini kan nggak jatuh-jatuh, itu berarti sholatnya batal. Sholatnya batal. Soalnya sholat kita tidak boleh terkena najis. Najis apapun tidak boleh. Sama darah nyamuk nggih ngoten. Darah itu kan termasuk najis. Panjenengan sholat. Panjenengan sholat, Pak. Digigit nyamuk, dipletek. Kan ada darahnya, sholatnya batal. Sholatnya batal. Makanya nek ana nyamuk aja dipletek. Diobrak wae, Pak. Ngene lho. Paham nggih? Diselentit meledos. Nek wis wetenge gedhe iku disentil meletus, Pak ya. Meletus nyamuk. Lah nek meletus nempel, berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena darah hukumnya najis. Darah apapun hukumnya najis, Pak. Darah apapun hukumnya najis. Paham nggih? Maka ketika kita sholat, badan kita, baju kita ada darahnya, sholatnya batal. Kecuali darahnya sendiri keluar tidak sengaja, maka dimaafkan. Contoh kita sholat pas waktu udunan, Pak. Ngerti udun apa mboten jenengan? Apa udun iki, Pak? Bahasa Indonesia apa? Bisul ya. Nah, bisul ono sing cilik, ono sing gede, Pak. Bisul kok gede ning kene, Pak. Biasanya bisul ning kene kok. Pas wae duduk meledos, Pak. Tapi kita tidak sengaja. Paham nggih? Darahnya keluar dimaafkan. Kalau keluarnya tidak kita pencet. Beda halnya kalau kita pencet darahnya keluar, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Nggih, nanah itu juga najis. Nah, ya. Kalau tidak disengaja dimaafkan, Pak. Kalau dipletet batal. Nek wudu nggak batal, Pak. Kalau kita wudu ya. Kemudian setelah wudu ketempelan darah, maka wudunya nggak batal. Cukup tempatnya darah tadi disucikan. Disucikan pakai air berarti, Pak. Jangan hanya dilap pakai tisu. Kalau dilap pakai tisu itu bekasnya memang sudah nggak ada tapi belum suci. Soalnya yang bisa mensucikan najis itu air. Paham nggih? Tisu basah bagaimana? Nggak bisa mensucikan. Misalnya ada darah nyamuk. Kita mau sholat. Ambil tisu, diusapi. Ini tetap hukumnya najis, Pak. Kenapa? Karena belum kita basuh pakai air. Yang bisa mensucikan najis itu hanya air. Selain air tidak bisa mensucikan najis. Nggak bisa mensucikan najis. Berikutnya. Gimana? Sing batalo salat berikutnya adalah ingkisyaful aurat, terbukanya aurat, Pak. Apa meneh ning daerah Probolinggo iki, Pak. Angine banter. Salat ning Baitur Rahman pas zuhur. Wae angin banter, sarung lengkap, Pak, ke atas. Nek wae ruku, Pak. Wae ruku sarunge mlebar. Nek sarunge rada tipis pisan. Wis mesti diangkat karo angin. Nah, kecuali kalau sarungnya digandoli watu ki sore, Pak. Enggak bisa. Lah nek di pas kita sholat ruku kena angin dilingkap karo angin. Batal enggak sholatnya? Paham nggih? Kalau kita bisa langsung mengembalikan sehingga aurat kita tertutup, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau pas dilingkap angin kita biarkan saja, maka sholatnya batal. Nah, dibiarkan sholatnya batal. Paham, Pak? Nah, aurat yang kelihatan membatalkan sholat itu kalau dilihat dari samping dan dari atas. Tapi kalau kelihatan dari bawah, walaupun kelihatan alat kelaminnya, nggak batal sholatnya. Kalau kelihatannya dari bawah.
maka nggak batal kelihatan aurat. Yang membatalkan sholat itu kalau auratnya kelihatan dari samping dan dari atas. Kalau kelihatan dari bawah, maka sholatnya nggak batal. Tak kasih contoh Pak. Mungkin zaman sekarang nggak ada. Tapi zaman dulu musola itu pakai angkring Pak ya. Pakai triplek ya. Triplek. Dari bambu kan ya. Nah, itu dari bawah kan kelihatan Pak. Kelihatan nggih, pas kita sholat sarongan. Seumpama ono uang ning sore nyawang mendur, mesti kita gondal-gandul. Nggih napa mboten? Enggak. Itu sholatnya nggak batal. Kalau kelihatan auratnya dari bawah. Paham nggih? Makanya ketika kita sujud, kadang-kadang di bagian paha kita itu kelihatan. Kita sujud, Pak. Jenengan wis teliti wis nek ana wong salat pas waktu sujud. Buktikan. Ora kok neliti kok ana wong salat kita. Iki membuktikan. Ketika orang itu sujud ya, apalagi kalau sarungnya biasa ini nek sarungan rodok cingkrang. Rodok cingkrang. Sakmene kan sudah cukup untuk menutup aurat ya kalau dari samping. Tapi ketika sarung itu segini, Pak, digunakan sujud, maka ada bagian paha sing bawah ini kelihatan. Buktikan saja Pak. Misalnya jenengan pengen buktikan gitu. Apa itu temannya jenengan suruh gini. Pas waktu sujud, ini kelihatan. Maka tidak masalah. Kenapa? Karena kelihatannya dari bawah. Tidak Pak? Tidak fatal. Paham ya? Paham apa betul Pak? Kok ketai saya rada angen-angen. Rada angen. Lah kalau auratnya dibuka anak kecil bagaimana? Nah, makanya kan sholat biasanya kan ono arek cili. Jenenge arek cili kan orang ngerti. Kadang-kadang yang mlebu ning jero sarung barang. Kadang-kadang mlebu ning jero sarung. Lah dia lari, sarungnya copot. Lah ini sing masalah, Pak. Kalau sarungnya copot masalah. Tapi kalau anak kecil, Pak, belum tamyiz. Berarti masih umur 5 tahun, 4 tahun. Itu belum tamyiz. Membuka sarung kelihatan auratnya, ini hukumnya seperti ketika dibuka oleh angin. Maka ketika anak kecil buka umur 4 tahun dolanan sarung bapak, pas untuk sholat dibuka. Kok langsung bisa dikembalikan, maka sholatnya nggak batal. Soalnya dia belum tamyiz, belum ngerti. Tapi nek wis umur 7 tahun, Pak, dolanan sarung, kemudian sarungnya diangkat, seketika langsung batal sholatnya. Soalnya dia sudah tamyiz. Tapi kalau masih umur 5 tahun, 4 tahun, kok sarungnya bapaknya dibuka, kelihatan auratnya, kemudian langsung dikembalikan, maka tidak batal. Ini hukumnya seperti dibuka oleh angin. Tapi nek wis umur tamyiz, umur 7 tahun, 7 tahun, tamyiz itu sudah tahu arah timur, arah barat, arah selatan, arah utara. Itu jenenge tamyiz, Pak. Iso ngrasakno pentol iku enak, iku tamyiz. Tamyiz. Maka nek buka sarung, maka salate batal. Paham nggih? Nah, kemudian sing berikutnya nomor 6, merubah niat salat. Merubah niat salat. Misalnya kita salat zuhur, Allahu Akbar. Nah, salat zuhur ya, salat zuhur. Allahu Akbar. Ternyata ada orang yang datang. Kita waktu di masjid, Pak, datang sendirian misalnya, datang sendirian. Allahu Akbar. Ada orang datang. Saya sholat zuhur tak rubah jadi sholat sunnah saja. Nah, nanti bisa jamaah dengan orang itu. Maka ketika dirubah, sholatnya batal. Sholatnya langsung batal. Sholatnya langsung batal. Atau sholatnya digantungkan, Pak. Digantungkan itu kayak begini contohnya, Pak. Kita sholat zuhur. Misalnya kita sudah berjanjian dengan teman. Kita mau diajak ngopi misalnya. Kita sholat zuhur sih, Allahu Akbar. Di hatinya ngomong, nanti kalau teman datang, sholat saya tak batalkan. Paham ya? Nanti kalau teman datang, sholat saya tak batalkan. Maka walaupun belum batal, ketika itu langsung batal sholatnya. Sholatnya langsung batal. Nanti kalau teman saya datang, sholat saya tak batalkan. Sholatnya langsung batal. Soalnya apa? Itu namanya tahyirun niyah, merubah niat. Atau sholatnya digantungkan dengan kedatangan teman tadi. Nah biasanya ingin iki wong wedok sing akeh, Pak. Sing kejadian orang perempuan. Pas dia menjemur baju,
Wis mendung peteng dhek salat zuhur. Engko nek grimis salatmu tak batalno. Nek ora grimis ya ora. Iku salatnya langsung batal. Walaupun toh enggak grimis, salatnya tetap batal. Berikutnya sing batalo salat mungkuri kiblat. Tidak menghadap kiblat. Berarti salatnya batal. Makanya ketika kita salam harus hati-hati Pak ketika salam ya. Ketika salam maka posisi apa ini Pak? Dada. Jadi ukuran menghadap kiblat itu dadanya Pak. Makanya ketika kita sholat noleh tidak batal Pak. Kita sholat noleh ini ya tidak batal. Cuma kalau tidak ada kebutuhan kok tolah-toleh makruh hukumnya Pak. Ini sholat Allahu Akbar noleh kanan. Baru ngono noleh ngiri. Makruh kalau nggak ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan makruh. Tapi kalau ada hajat maka tidak apa-apa. Misalkan kita sholat di samping anak kita yang tidur Pak di ranjang. Allahu Akbar. Delok Pak. Iki piglundung apa ora? Ditoleh. Oh aman. Aman. Maka nggak makruh. Kenapa? Karena ada hajat. Ada kebutuhan. Nah, sing diwajibkan menghadap kiblat itu dada Pak. Dada. Walaupun kepalanya Allahu Akbar gini, tidak apa-apa. Sholatnya sah-sah saja, tapi makruh. Sah-sah saja, tapi makruh. Soalnya dadanya masih menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat, menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sudah dadanya berpaling, maka ini yang menjadikan sholatnya batal. Maka ketika kita salam yang pertama, Pak, salam yang pertama. Salam kan biasanya Assalamualaikum. Sing bener salam itu kepalanya dong. Jangan badannya ikut salam. Jangan badannya ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai dilihat putih-putihnya pipi dilihat dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salamnya sampai pakai dada, Assalamualaikum. Padahal dada ini kan harus menghadap kiblat. Nah, ketika kita salam, ini sholat kita belum selesai. Berarti ketika kita di akhir salam, mau salam, dada sudah tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya batal. Makanya harus hati-hati ketika salam. Sing salam, waktu salam, nek noleh kepalanya tok. Jangan dadanya ikut noleh. Assalamualaikum. Ini, jangan assalamualaikum. Misalnya kan assalamualaikum. Dadanya wis tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya batal. Karena sholatnya belum selesai. Paham ya? Kecuali kalau salam yang kedua, maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Sing salam pertama itu hukumnya wajib. Nah, berarti ketika salam pertama, sholat kita belum selesai. Kok sudah memalingkan dada dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Kecuali sholat sunnah, Pak, maka boleh tidak menghadap kiblat. Dalam kendaraan maksud saya, bukan di rumah, Pak. Jadi ketika kita sholat sunnah di atas kendaraan, maka nggak apa-apa tidak menghadap ke kiblat. Misalkan kita sholat duha, sudah sering kita setiap hari menjalankan sholat duha. Nah kemudian kita dalam waktu itu belum sholat duha, tapi harus berangkat pagi-pagi, Pak. Berangkat pagi-pagi. Nah, kita misalkan mau ke Kraksan. Kraksan itu berarti ke timur. Nah, sholat duha di atas kendaraan boleh, walaupun tidak menghadap ke kiblat. Ini namanya fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini Al-Quran juz 2. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun Anda menghadapkan wajahmu, maka disitulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya adalah sholat sunnah, tidak termasuk sholat wajib. Atau sholat wajib dalam keadaan khauf, takut, perang melawan orang kafir. Perang melawan orang kafir. Maka kalau waktunya sholat, tetap sholat. Walaupun tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Berikutnya sing batal sholat, mangan. Jelas Pak yo. Sholat kok mangan, batal. Kemudian berikutnya ngombe. Sholat ngombe es degan ya batal sholat. Ngopi. Berikutnya sing batal sholat tertawa. Tertawa yang ada suaranya.
Kalau tersenyum tidak batal. Nah, senyum itu kan tidak keluar suaranya. Nek tertawa batal. Lah termasuk sing batalno salat adalah nangis batal salat ya, Pak. Misalnya ono wong salat Allahu Akbar, boeling utang, boeling dosa nangis, Pak. Nah, nangis batal salat. Walaupun nangis. Allahu Akbar, nangis eling siksa neraka. Nangis sampai batal salat. Walaupun toh nangisnya ingat dosa. Walaupun nangisnya ingat siksa neraka, batal salat. Ane ingat dosa ya aja wayahe salat. Aja wayahe salat. Eling siksa neraka aja wayahe salat. Sadurunge salat eling siksa neraka. Wayahe dosa iku eling sadurunge salat. Pas wayahe salat eling siksa neraka, eling dosa sampai nangis, salate batal. Kemudian sing terakhir adalah murtad. Maka sholatnya batal. Sing nomor 11 murtad. Sholatnya batal. Apa murtad itu? Murtad itu adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan kita keluar dari Islam. Lah murtad itu ono telu, Pak. Sesuatu yang bisa menjadikan keluar dari Islam dibagi 3. Ada murtad dengan ucapan, ada murtad dengan pekerjaan, ada murtad dengan keyakinan di dalam hati. Contoh murtad dengan keyakinan di dalam hati, Pak. Misalkan kita sholat Allahu Akbar, hati kita kok bilang Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Hatinya bilang, maka dia murtad. Maka sholatnya batal. Islamnya pun batal. Kalau orang murtad. Paham ya? Ono uang kok apa itu sholat? Misalnya Allahu Akbar, ngomong, oh Al-Quran itu ora 30 juz, 31 juz, murtad hukumnya. Soalnya ulama sudah sepakat mulai dari zaman sahabat sampai ila yaumil qiyamah namanya Quran itu 30 juz. Enggak ada yang lebih. Semuanya adalah 30 juz. Kok ada orang mengatakan Al-Quran lebih dari 30 juz, maka hukumnya murtad, keluar dari Islam. Inilah hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga kita bisa mengamalkan sehingga sholat kita benar. Supaya tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal tanpa ilmu maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebihnya saya. Satu aja. Oke. Tapi ini tidak terjadi di sini ya. Ya. Bukan di Masjid Baitur Rahman. Bukan. Seandainya sholat berjamaah, makmum ikut bersuara gak keras gimana? Ikut bersuara keras. Iya, misalkan Al-Fatihah dikeraskan juga habis. Enggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa ya. Cuma enggak bagus. Apa nyaingi imam atau apa? Itu jenenge mau nyaingi imam, Pak. Mau nyaingi imam. Sing sunnah mengarahkan suara itu imam. Imam. Lah nek makmum ape banter suarane iki ape saingan mbek imam. Saingan mbek imam. Enggak khusyuk, Pak. Cuma, Pak ya, ketika kita membaca itu minimal telinga kita harus dengar. Kalau kita membaca bacaan sholat, telinga kita nggak dengar, sholatnya tidak sah. Perlu contoh, Pak. Nah, misalnya kita membaca Al-Fatihah, cuma umi-umi itu nggak keluar suaranya. Suara nggak dengar, tidak sah sholatnya. Paham ya? Nah, minimal bacaan sholat yang kita baca, telinga kita harus dengar. Kalau telinga kita nggak dengar ketika kita membaca bacaan sholat, sholatnya tidak sah. Meskipun itu sholat sendiri atau jadi makmum. Paham ya? Apa meneh sholatnya dianggit, tambah rasa. Bacaan sholatnya dianggit, fatihah dianggit. Wongnya apa itu nggak ada suaranya, mulutnya nggak umi-umi, mau menang. Sholatnya dianggit di hati. Ya nggak sah sholatnya, Pak. Atau mau membaca tapi telinganya nggak dengar. Ini telinga sing normal loh, Pak. Bukan telinga sing tuli. Nah, telinga masuk nganggo sound system orang krungu. Nah, telinga sing normal kita baca kok nggak dengar, maka sholatnya tidak sah. Soalnya syaratnya bacaan sholat yang kita baca itu sah apabila bacaan kita didengarkan oleh telinga kita sendiri, bukan telinganya orang lain, telinga kita sendiri. Paham ya? Satu set.
Satu lagi. kaitannya dengan tadi yang dibatalkan tentang najis dari burung Nggih, basah. Posisi katakanlah itu di sub yang pertama atau kedua untuk apa namanya harus dilihat batal tadi. Terus untuk caranya keluar bagaimana? Caranya keluar. Iya, apa tetap di dalam atau Ya, kalau kita sholat batal di saf pertama, tetap keluar, Pak. Itu tidak masalah walaupun kita melewati orang sholat. Memang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, kita dilarang melewat di depan orang sholat. Itu kalau nggak ada hajat, Pak. Kalau nggak ada hajat kita lewat, kata Rasulullah SAW, faqatilhu. Kalau Anda sholat, ya, Anda sholat. Kemudian di depan Anda ada orang lewat, kata Rasulullah, harus dicegah. Paham ya? Dicegah satu kali masih lewat, bunuh kata Rasulullah. Maksudnya untuk dibunuh, Pak. Maksudnya dilarang. Ini daftar kaget. Itu kalau nggak ada hajat. Berarti kalau kita berada di saf yang depan, kemudian sholat kita terpaksa batal, maka keluar tidak masalah. Ya, tidak apa-apa kita lewat barisan itu tidak apa-apa, soalnya ada hajat. hajat bisa saja perutnya luar biasa? Iya, tidak apa-apa kita keluar. Soalnya itu ada kebutuhan, yaitu apa? Sholatnya batal. Kalau ada hajat, maka apa itu tidak boleh. Biasanya kadang-kadang ada kalau ini yang tangannya tidak gini tapi sampai bunyi kerotok. Nah, kalau memang itu dijadikan mainan, batal sholatnya, Pak. Paham nggih? Ojo mainan ya sholat. Sholat itu menghadap kepada Allah. Mainan mbek bojone wae. Yang kedua Zat, Nggih. ini baca terus Mas. Nggih. Yang usul kalau ya boleh kalau bisa. Kajian seperti ini ada rutinnya. Pagi sampai setelah duha. Jadi agak waktunya agak panjang. Iya, jadi apa ya sebenarnya? Ya itu Terima kasih. dimusyawarahkan sama internal itu, Pak ya. Nggih. Sampun, Pak ya. Sebenarnya ada yang terakhir ini penting Pak, untuk menguatkan Pak Imam. Saya jadi kalau di Arab itu imam sebelum merapatkan saf isau. Penting banget itu, karena yang kedua juga kalau kita mazhab Imam Syafi'i sawu subuh fanatas betul sebelum tamam sholat. Ini imam ngomong di belakang mustaqim jami rahmatullah. Ya, aku dengar dalam kita, tapi nggak dilakukan. Ini kan jadi masalah. Imam ingin apa yang kita lakukan itu jemaah itu benar-benar dan jemaah itu benar sempurna. Tapi makmum disuruh rapat tidak mau, suruh lurus tidak mau. Apa karena tidak tahu ilmunya? Nah ini masalah. Jadi makmum juga tahu ilmunya, jadi imam juga tahu ilmunya. Lema imam ngomong, ayo rapatkan safnya dan luruskan. Kenapa nggak dikerjakan? Sampai tegel saya. Ini apa? Sempurnanya surat itu ada di sana. Seharusnya dapat 27 derajat, cuma dapat 10 derajat akhirnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, pentingnya berebut saf depan. Suruh ngambil saf depan, suruh kan kamu aja di belakang aja. Padahal Rasulullah bersabda, saf yang di depan seandainya tahu fadilahnya, diluntri Pak untuk di depan. Kan gitu saja. Monggo tekankan ini. Sehingga saya mengatakan itu tidak salah gitu. Dengan yang lebih paham tentang fikih. Ya Pak Sanusi tak ulang lama di belakang. Teman-teman kadang ya kamu rapat jika kamu, apa nggak sulit sama Pak Sanusi? Perintahnya jelas itu sohe banget ya. Sawu sufakum fanatas betul sebelum minta mamis sholat. Jangan saya didengar. Ispusakin jana rasulullah samina waktu aku dengar, aku tapi nggak dilakukan. Ngomong tak, monggo penjelasan terakhir Pak. Oh, ini dijelaskan balik. Nggih. Oh, nggih. Terakhir, Pak. Terakhir, Pak. Nggih, leres. Jadi Rasulullah, beliau sebelum sholat itu pasti melihat soft terlebih dahulu, Pak. Softnya dilihat. Nah, kalau belum lurus, disuruh lurus sama Rasulullah SAW. Kan pernah terjadi itu sahabat, Pak. Bukan nggak lurus dia, Pak. Perutnya rodok gendut. Enggak, dia nggak lurus, Pak. Soalnya perutnya rodok gendut. Baru didekati sama Rasulullah, ditepuk sama Rasulullah petenge. Iki kok kerak gelem lurus. Perutnya ditepuk. Nah,
perutnya ditepuk sama Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika kita sholat, soft itu harus rapat dan lurus. Kalau nggak rapat dan lurus, maka bisa mengurangi keutamaan jamaah. Kalau jamaah, maaf ya, kalau jamaah tetap 27 derajat, Pak. Walaupun softnya nggak lurus, kemudian baris softnya nggak lurus, nggak rapat, tetap 27 derajat, cuma nilainya nanti beda. Nilai kualitasnya beda. Sama 27-nya, cuma sing gak lurus iku mang bisa jadi nanti deh 27 tapi kene-kene, Pak, kecil-kecil. Sing apik lurus, bagus-bagus. Mentes-mentes. Makanya kita kalau diaba-aba oleh imam, ya melu lurus, Pak. Sawu suhufakum fa inna tasfiyatas suh min tamamis shalah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau ngatur soft itu al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Itu Rasulullah kalau ngatur sholat. Al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Ya, itu aturannya Rasulullah ngoten. Cuma kalau kita atur di sini tambah nggak bisa khusyuk, Pak. Soalnya mau duduk itu sulit. Kalau rapet ini kan sulit. Maka ya lurus, rapet, ya standar lah. Standar. Ngoten, Pak. Salah saf depan. Oke, jadi soft depan itu memang fadilahnya lebih utama daripada yang berikutnya. Ya berebut, memang berebut. Takorau kata Rasulullah. Pasti mereka akan mengundi kalau ngerti fadilahnya soft depan. Makanya, tapi ono aturan ya, Pak. Ada aturannya, Pak. Siapa yang berada di soft depan itu ada aturannya. Yang aturannya sing paling ngerti ilmu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di belakang imam. Maka itu aturannya harus orang yang bisa mengganti imam ketika imam batal sholatnya. Maka usahakan kalau sholat jamaah di belakang imam itu orang yang bisa mengganti posisi imam ketika seumpama ono imam keluar. Soalnya misalnya ono imam sholat Allahu Akbar, wetenge loro, Pak. Mau ndak mau dia harus keluar. Lah makmum ini posisinya harus mengganti, maju ke depan, meneruskan bacaan imam tadi. Makanya aturannya sing di belakang imam itu orang sing paling ngerti tentang aturan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kapan, Pak? Monggo jenengan betul. Luwe kita. Ini.